Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin dari Prodi Informatika. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban dari beberapa soal dari mata kuliah Sistem Operasi. Untuk soal yang pertama, yaitu apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Oke. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk program aplikasi komputer. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna user dan perangkat keras komputer. Untuk fungsi utama sistem operasi, diantaranya ada manajemen sumber daya, resource management, yakni mengelola penggunaan CPU, memori, disk drive, dan perangkat lainnya agar efisien. Selanjutnya, antarmuka pengguna atau user interface. Ini menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui teks maupun grafis. Lalu selanjutnya, manajemen file. Ini mengatur cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengambilan data pada media penyimpanan. Lalu manajemen tugas atau task management. Ini mengatur alokasi waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan atau yang bisa dinamakan multitasking. Dan terakhir, yakni keamanan atau security, yaitu melindungi data dan program dari akses yang tidak sah atau gangguan sistem. Oke. Lanjut yang nomor 2, yakni sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Ya, jadi yang pertama ini untuk yang sistem operasi open source, contohnya Linux dan Ubuntu. Untuk akses kode sumbernya itu, kode sumber tersedia secara bebas untuk siapa saja. Untuk lisensi biasanya gratis atau memiliki biaya rendah dengan lisensi terbuka. Lalu untuk modifikasinya, pengguna boleh memodifikasi dan mendistribusikan ulang kode. Lalu untuk dukungan atau supportnya, dukungan berasal dari komunitas luas di seluruh dunia. Untuk keamanan, celah keamanan seringkali cepat ditemukan dan diperbaiki oleh komunitas. Lalu untuk sistem operasi closed source, contohnya itu Windows dan Mac OS. Untuk akses kode sumbernya itu, kode sumber bersifat rahasia dan hanya dimiliki oleh pengembang. Lalu untuk lisensi, membutuhkan pembelian lisensi resmi atau berbayar untuk digunakan secara legal. Untuk modifikasinya, pengguna dilarang keras melakukan modifikasi atau pembongkaran kode. Di dukungan atau supportnya, dukungan disediakan secara resmi oleh perusahaan pengembang atau vendor. Untuk keamanannya, keamanan hanya bergantung pada respon tim pengembang perusahaan. Oke. Lanjut untuk yang nomor 3. Gambarkan skema dasar sistem komputer. Nah, berikut nih adalah visualisasi skema dasar sistem komputer yang menunjukkan hubungan antara CPU, memori utama, dan perangkat I/O yang dihubungkan oleh sistem bus. Untuk penjelasannya ini, CPU itu otak komputer yang mengeksekusi instruksi. Lalu untuk yang memori utama, tempat penyimpanan data dan instruksi sementara yang sedang diproses. Untuk perangkat I/O, input atau output, itu perangkat untuk memasukkan data input atau mengeluarkan hasil, yakni outputnya.
Lalu untuk sistem bus, ini jalur komunikasi data antar komponen. Lalu untuk soal yang keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Nah, berikut nih jawabannya: perangkat input, proses, output, dan memorinya. Perangkat input itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya nih, keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Nah, selanjutnya perangkat proses, yakni komponen yang bertanggung jawab mengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan. Contohnya CPU, GPU, dan motherboard. Oke. Lalu yang ketiga, yakni perangkat output, yaitu perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Lalu yang keempat, memori, yaitu adalah tempat penyimpanan data dalam sistem komputer. Di antaranya ada memori RAM, memori internal atau RAM, penyimpanan sementara untuk proses yang sedang berjalan. Selanjutnya memori eksternal, storage, yaitu penyimpanan permanen seperti hard disk atau solid state drive. Oke. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu. Pilih salah satu. Jadi yang saya pilih itu yang Ubuntu. Berikut untuk panduan instalasinya. Untuk yang persiapan pertama, yakni download file ISO Ubuntu 12 LTS dari sistem resminya. Lalu buat bootable USB menggunakan software seperti Rufus atau Balena Etcher. Lalu backup data penting dari komputer yang akan diinstal. Oke. Lanjut yang nomor 2, yakni langkahnya ada booting, yakni memasukkan bootable USB ke komputer. Lalu nyalakan komputer dan masuk ke BIOS atau boot menu. Biasanya tekan F2 atau F12 atau Del. Lalu pilih USB sebagai prioritas booting utama. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga, yakni proses instalasi. Pilih try or install Ubuntu. Setelah masuk ke menu utama, pilih bahasa dan klik install Ubuntu. Lalu pilih layout keyboard. Biasanya defaultnya itu English US. Lalu pilih jenis instalasi. Untuk normal installation, centang download update while installing. Terus selanjutnya type installing, pilih erase disk and install Ubuntu untuk komputer kosong, atau something else untuk dual boot atau partisi manual. Terus lalu pilih zona waktu, contohnya di sini Jakarta. Terus isi informasi identitas user seperti nama komputer, username, dan password. Dan yang keempat, selesai. Tinggal tunggu proses penyalinan file hingga selesai. Setelah muncul notifikasi installation complete, klik restart now. Lalu cabut USB saat diminta, lalu tekan enter, dan Ubuntu siap digunakan. Baik, cukup sekian dari saya untuk jawaban dari mata kuliah sistem operasi kali ini, dan saya minta maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.